Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazrin Husnul Maani dengan NPM 20421046. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya yang telah saya lakukan kepada Kepolisian Polres Karawang mengenai pandangan kepolisian terhadap tindak pidana korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya mewawancarai Brigpol Ilham Abdul Haris. Beliau telah menjabat sebagai unit politik Satintelkam Polres Karawang dari tahun 2009 hingga saat ini. Beliau telah mengenyam pendidikan jurusan hukum di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pengalaman kerja beliau dari tahun 2019 hingga saat ini masih di unit politik Satintelkam Polres Karawang. Selanjutnya, berikut adalah materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, tugas dan fungsi pokok narasumber. Yang kedua, pandangan terhadap korupsi. Yang ketiga, penyebab korupsi merajalela. Yang keempat, upaya lembaga dalam menindaklanjuti kasus korupsi. Oke, kita masuk ke tugas dan fungsi pokok narasumber. Beliau melakukan 4 tugas utama. Yang pertama, menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan. Yang kedua, melakukan pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK. Yang ketiga, beliau menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik. Yang terakhir, beliau membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata tajam dan penggunaan bahan peledak. Selanjutnya masuk kepada pandangan narasumber terhadap korupsi. Sebagai yang kita tahu, korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam hal ini, keuangan negaralah yang dirugikan. Kasus yang marak terjadi adalah kasus pembangunan infrastruktur. Ini adalah contoh yang sudah banyak terjadi di Indonesia, di mana pemborong melakukan kecurangan dengan cara mengkorupsi uang dana yang harusnya digunakan untuk membeli bahan-bahan yang berkualitas agar daya tahan bangunan tersebut bisa bertahan 5 tahun. Tapi karena dana tersebut telah dikorupsi, maka dana tersebut hanya mampu untuk membelikan bahan bangunan yang dimana kualitas tersebut yang paling rendah atau dengan harga yang paling rendah. Alhasil, bangunan yang tadinya direncanakan akan bertahan selama 5 tahun, tapi karena dikorupsi, maka bangunan tersebut hanya dapat bertahan selama 3 tahun. Lalu, uang yang tadinya sudah dialokasikan untuk membangun infrastruktur lain atau bisa jadi digunakan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat, akhirnya digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari bangunan tadi yang sudah rusak dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya, masuk ke penyebab tindakan korupsi. Yang pertama, gaya hidup mengenakan barang-barang mahal merupakan alasan yang sangat kecil namun banyak terjadi di kalangan dan juga kasus saat ini. Gaya hidup mewah yang gemar memamerkan harta kekayaan dan juga merasa kalau mereka sudah lebih tinggi kelas sosialnya karena dengan posisi yang sudah mereka dapatkan. Orang-orang akan memandang hebat kepada orang-orang yang mampu membeli barang-barang tersebut. Hal ini juga menjadi gambaran ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, ada istilah tempat basah dan tempat kering di suatu instansi perusahaan, pendidikan, maupun di suatu pekerjaan. Orang yang sudah bekerja di dalam tempat basah tersebut akan melakukan kegiatan suap-menyuap sebagai orang dalam yang seolah-olah siap membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bekerja di tempat tersebut dengan cara mematok harga tinggi lalu dilelang siapakah yang ingin bekerja di tempat tersebut.
Lalu para calon pegawai yang berusaha bekerja atau mendapatkan posisi tersebut akan membayar harga tinggi demi sebuah posisi yang akan dia perjuangkan. Lalu, upaya apa sih yang akan dilakukan oleh Polres Karawang untuk menindaklanjuti kasus korupsi? Yang pertama, bukti awal korupsi bisa dari tertangkap tangan atau hasil audit dari inspektorat. Yang kedua, bila terindikasi anggota Polri melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberikan 2 sanksi. Yang pertama, sanksi pidana, yang kedua, sanksi disiplin. Untuk sanksi disiplin ini, vonis terberatnya adalah dapat diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Ya, sekian pemaparan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap Polres Karawang. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi bahan penelitian di masa yang akan mendatang. Saya Siti Nazrin, pamit undur diri. Terima kasih.